Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, anak-anak muda yang luar biasa, Toto Forenya sampai sini, saudara. Tadi broadcasting itu karena maklum saja istilahnya dari kampung datang ke kota, jadi agak Toto Fore tadi. Akhirnya hilang tuh hikmat. Ya, begitulah. Puji Tuhan. Saya bersyukur bisa bertemu dengan anak-anak muda yang luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Iya, saat ini mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Nggak usah perkenalkan nama, tadi kan sudah ibadah, sudah kenal toh. Jangan tanya-tanya lagi, siapa ini? Ya, puji Tuhan, mari kita buka firman Tuhan saat ini. 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, kita bangkit berdiri. Ini ayat pokok anak-anak muda ini biasanya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Yang sudah ketemukan katakan amin. Amin. Ayo kita baca bersama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah orang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Silakan duduk. Saya akan bacakan kembali supaya durasinya agak lama. Kalau yang di broadcasting mesti diperpendek. Kalau ini mesti diperpanjang. Puji Tuhan. Saya akan bacakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Haleluya. Saudara, saya membaca suatu artikel, anak-anak muda yang dikasih Tuhan, suatu artikel yang memberkati saya. Dan sini tulis seperti ini artikelnya. Uang adalah kertas. 100.000 kertas. Akte lahir adalah kertas. Ijazah juga kertas. Akte nikah juga kertas. Surat kepemilikan rumah kertas, sertifikat. Mobil, harta-harta juga banyak pakai kertas. Uang juga dari kertas. Semuanya banyak dalam kehidupan manusia itu dari kertas. Sertifikat itu juga dari kertas. Mana yang sertifikat tadi? Ada yang tadi? WL-nya mana? WL-nya. Halo WL. Mau dapat sertifikat? Mana yang WL tadi? Mau dapat sertifikat toh? Nilainya berapa? Terbuat dari apa? Kertas. Ya kan? Dalam kehidupan kita, apalagi anak-anak muda, dari TK itu dapat ijazah. Kertas. Tapi orang bangga-bangga pegang-pegang tuh ijazah. SD, aduh bangga dengan ijazah itu. Sampai masih SD pakai toga. Aduh. Pak Gembala ini agak bingung. TK, SD, SMP, SMA pakai toga. Kong kuliah dah gimana? Ya. Itu rame, ya. Tetapi kertas yang kita dapat itu yang mungkin menurut kita sangat berharga. Tetapi itu membutuhkan suatu usaha. Tapi sama seperti tadi WL bilang, ada nilai di situ. Di baliknya itu ada nilai. Dapat tahu itu mana yang nilai kurang baik, mana itu nilai yang baik. Tadi skor 90 itu istimewa. Apalagi 92. Ya kan? Wow. Luar biasa. Pasti bangga dapat itu sertifikat. Wow, 92. Gitu. Bangga. Ya kan? Dan itu akan disimpan rapi-rapi di dalam map. Tapi itu didapatkan dengan segala usaha. Habis-habisan. Dan kita berusaha mendapatkan itu. Supaya apa?
masa depan kita. Coba kalau ijazah hilang, nggak siksa? Oh, siksa sekali. Apalagi mau lamar ASN, Polri, TNI. Saya sebagai tenaga pendidik waktu itu didatangi orang tua murid sama murid, mantan murid datang di kantor. Waktu kepala sekolah nggak ada, jadi saya duduk. Selamat siang, selamat siang. Ibu sama adik mau datang ke sini, mau apa? Karena saya nggak kenal, karena itu sudah lama dia lulus. Mau ambil ijazah. Bu, waktu lalu ambil ijazah? Ya enggak, belum sidik jari 3. Untuk apa? Mau urus. Urus apa? Urus mau jadi Polri. Oh, berarti penting ya? Oh, penting sekali. Oh iya, dia lapor. Saya heran. Waktu dulu ibu datang nggak ambil ini asli, apa fotokopinya kata. Oh Tuhan, ambil fotokopinya boleh ya? Boleh. Lalu saya bilang, Bu, tunggu. Mesti ada harus tanda tangan apa semua, harus apa semua. Oke, dia datang. Ternyata penting sekali tuh ijazah. Untuk masa depan. Tapi semuanya itu dapat hilang. Dapat terbakar. Ya, apalagi di Manado saat ini banjir. Ya, rumah-rumah tenggelam. Tapi di daerah Tumiting, puji Tuhan, tempat ibadah saya nggak banjir. Cuman akses keluar boleh. Jadi hanya terkurung di gereja. Mau ke pasar boleh, mau ke mall boleh. Boleh itu tidak boleh, ya. Bahasa Manado lagi. Ada yang bisa translate? Ya. Nggak bisa kemana-mana. Aduh, saya pikir gini. Dan ada juga, pasti ada yang ijazahnya hilang, kartu keluarganya hilang, apa semua hilang, pasti akan bingung. Mau urus bagaimana ini? Itu hal di dunia ini. Benda-benda yang penting, tetapi sebenarnya itu hanya secari kertas. Saudara, di dalam Tuhan dikatakan firman Tuhan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ternyata ini adalah nilai-nilai rohani yang berharga akan kita bawa sampai mati. Apalagi anak-anak muda. Inilah nilai-nilai yang berharga sehingga kita mendapatkan bukan ijazah, bukan sertifikat, tetapi mahkota kehidupan. Dan itu dimulai kita sebagai anak-anak muda. Tuhan mau kita jadi anak-anak muda yang menjadi teladan. Ya. Menjadi teladan. Apa itu teladan? Contoh. Menjadi contoh bagi anak-anak muda yang lain. Kenapa? Kita adalah orang-orang Kristen, anak-anak muda Kristen. Apa anak muda Kristen? Anak muda yang percaya Yesus. Anak muda yang memegang teguh iman kepada Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan, ada di Manado. Itu karena kami di tempat kami pelayanan itu dari Bani Kedar. Banyak cewek-cewek Kristen pindah. Gara-gara apa? DP cowok ada oto, ada mobil, ada kekayaan, ada sesuatu. Akhirnya lepaskan itu kepercayaan. Padahal itu sesuatu yang berharga luar biasa.
harta benda itu akan habis, akan lenyap. Sedangkan mobil saja, mungkin tahun ini 1 miliar, 10 tahun depan cuman 10 juta. HP, sekarang iPhone berapa? Nggak tahu, iPhone 16, 17, 18, 19, 20, nggak tahu saya. Harga sampai 30-an juta. Buka dos. Kong lagi bahasa Manado ini. 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian jadi berapa? 500.000. Harga menurun. Tetapi disayangkan mereka anak-anak muda, bukan di sini, di Manado sana. Anak-anak muda akhirnya menyangkal Yesus, ikut ke cowok. Ya. Pindah kepercayaan. Padahal rugi luar biasa. Orang anak-anak muda, orang punya komitmen, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Jadi teladan. Jadi teladan dimanapun kita berada. Jadi berkat. Mungkin kita tidak ada fasilitas atau hal yang secara kekayaan ataupun sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi kalau keteladanan Kristus ada dalam kehidupan kita, kita jadi terang. Kita jadi garam yang dapat dirasakan oleh orang lain. Haleluya. Kita berdampak. Kita jadi terang. Terang yang menerangi. Terang yang memberikan sesuatu jalan yang terbaik. Saya datang di sini bukan hanya mau liburan. Liburan sebaik di Manado, ke Bunaken, ke Pulau Bunaken, Pulau Nain. Oh, sedap-sedap itu. Indah-indah. Makanya anak-anak muda sini kalau mau ke KRI Manado silakan. Saya sudah undang tahun lalu. Ya. Malalayang. Bunaken. Terus ke gunung, ke Danau Moat. Aduh, indah sekali sana. Ya. Tapi jangan pikir rekreasinya dulu, KKR-nya dulu yang penting. Ya. Ya. Kenapa? Karena lebih cinta dunia daripada cinta Tuhan. Dan di sini dikatakan kita harus jadi teladan. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Bagi orang-orang percaya. Karena orang berbeda. Paulus bilang kewarganegaraan kita dari sorga. Katakan amin. Amin. Itu warga negara sorga. Jangan sampai kita turun kelas. Beda, nyanda. Biarlah kita pas-pasan, kalian kaya, tapi warga negara sorga. Haleluya. Kamu cari emas, di sorga banyak emas. Betul. Lantai kita dari emas. Ya. Ya saja emas Jawa. Jadi emas. Rugi lah mau tinggalkan kepercayaan. No. Meninggalkan iman Kristus. No. Yesus lebih utama. Amin. Tapi di sini ada nilai-nilainya, saudara. Untuk kita menjadi teladan ada suatu nilai-nilai. Ini kalau di broadcasting cut. Lebih dari 5 menit. Ya. Dalam apa nilainya itu? Dalam perkataan. Yang ada lagi kata-kata apa? Gosip. Tanggalkan itu. Carlota, Carloti. Kalau Carlota laki-laki, Carloti perempuan. Ya. Mulai katakan iman. Katakan Yesus baik, Yesus luar biasa. Oh, saya merasakan kekuatan. Saya merasakan Tuhan Yesus jamah saya. Oh, itu yang luar biasa. Jangan besaikan dia, kurang. Dia itu banyak kurangnya begini. Aja gak usah kata keluar kata itu. Kita harus keluar kata-kata berkat. Karena apa? Kita orang yang diberkati, keluar kata berkat. Katakan amin. Amin. Ya. Dalam perkataan kita berkata firman.
Jangan berkata-kata dunia. Ya. Kita berbicara seperti anak Tuhan. Amin. Ya. Dapat tahu. Saya ada seorang ibu, ya. Ibu ini hamba Tuhan. Waktu dia di daerah mayoritas Bani Kedar, saudara kita. Tetapi ibu ini waktu dia berkata-kata, lalu orang pedagang ini yang tidak percaya Yesus, dia berkata, ibu orang Kristen ya? Dia bilang, ibu tahu dari mana? Karena orang Kristen biasanya bicara seperti itu. Maksud ibu, iya, lemah lembut. Kok ada selalu Tuhan memberkati. Selalu berkata-kata yang sopan. Oh, jadi teladan. Jangan, ini orang Kristen apa orang Kristen ya? Kenapa dikata-kata kasar sekali? Bukan Kristen ini, kristal. Keras. Mana kristal? Ada yang kristal? Ya, yang kedua, nggak lama-lama. Ya, dalam tingkah lakumu. Jadi Tuhan menilai pertama perkataan kita itu ada nilai. Tuhan menilai perkataan kita. Jangan ada kata memakai, mengutuk. Tidak boleh. Itu ada nilai. Apalagi ada beda pendapat. Keluar kata, ular kamu. Wah, jangan, saudara. Dogi kamu. Tidak ada di sini, di Manado. Jangan. Masa kau ciptaan Tuhan dibilang dogi? Kalau dia dogi, kenapa? Ya. Jadi Tuhan mau ada nilai. Untuk mencapai ke suatu keteladanan, itu pertama yang harus kita tahu. Bahwa Tuhan mau kita menilai nilai yang baik dalam hal keteladanan dalam berbicara. Lebih baik kita berbicara sesuai kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, tingkah laku. Waktu itu saya ketemu orang Kristen dari satu Kristen tapi beda aliran, bukan aliran sih. Kira air. Makanya kalau begini sedap sekali no. Dia ngerokok. Oh sini ada. Nah, ada sana. Beda yang dibilang isap yang di atas ya. Kalau isap yang di atas beda, itu gula-gula, permen. Kalau ini isap yang asap. Di sini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Ya. Saya bilang, bro, mau rokok. Terus dia bilang ini, kenapa sob? Nggak boleh merokok? Nggak boleh. Itu bukan anak Tuhan. Saya bilang, iyo. Nggak ada dalam firman Tuhan dilarang merokok. Oh iya? Iya, cuma di pom bensin ya. Pom bensin, iyo. Bro nggak tahu. Itu kalau satu kali hisapan, itu satu hisapan atau satu batang. Orang usia kita berkurang 2 detik. Itu menurut penelitian. Nanti cari di Google ya. 2 detik. Kalau satu bungkus 12 ada 16. Berarti kali akan gitu. Kali. Kalau ditambah berkurang usia. Dalam firman Tuhan, tubuh kita adalah bait Allah. Tuhan tidak mau kita memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Terus dalam mulut kita juga keluar, wah.
Terus kita bilang begini, ini penatua. Penatua anak muda. Penatua itu kalau dalam Protestan, pimpinan ketua pemuda. Tidak ada di sini, di Manado. Terus kita bilang begini, oke deh, kalau begitu kita mau tanya. Pernah khotbah toh? Iya, kita penatua pemuda. Nah, begini. Kalau itu bukan benar-benar dosa, di mimbar ngerokok. Sambil baca firman, sambil merokok. Oh, dia berdiam. Dia garuk-garuk kepala. Iya kan? Iya. Kalau bawa firman, makan gula-gula, nggak masalah. Ya, nggak masalah kan makan gula-gula. Aman. Coba kalau bawa firman merokok, kalau nggak dilempar sepatu. Betul nggak, bro? Jadi jangan ngerokok, bro. Jangan hanya di mimbar jago, di teladan juga jago. Dalam sikap hidup, tingkah laku juga harus. Apalagi kalau memaki itu kata-kata kotor. Ya. Kalau bahasa Manado ada namanya P. Itu hanya khusus Manado. P. Tambah lagi, tambahan. Ya, aduh bahaya. Tingkah laku kita, perbuatan kita itu suatu nilai. Saudara, dalam berapa hal ini kalau nilainya merah, enggak lulus. Enggak lulus. Biar kita baik-baik, bicara baik. Tetapi di rumah masih tetap bukan mantu, mabuk. Ya. Dalam tingkah lakumu, perbuatan kita, orang harus menjadi teladan. Perkataan kita harus menjadi teladan. Dan yang ketiga dikatakan apa? Kasihmu. Kasih itu apa? Ya kasih lemah lembut. Kasih itu kan sesuatu yang kita berikan, ya, dengan, kita lihat aja ya. Kita cari-cari kasih. Ada kan kasih storge, kasih filia, kasih apa. Kasih adalah, tunggu, cari dulu. Ya. Ikat dulu sebentar ya. Oh iya. Love atau kasih adalah keputusan yang kita ambil. Jadi kasih itu keputusan yang kita ambil. Bukan bilang gini, bro, kasih duit pada dia. Kasih duit ya. Kasih duit. Terus kasih duit. Apakah itu kasih? Enggak kasih itu. Karena disuruh saya. Itu enggak kasih. Terpaksa. Iya kan? Terpaksa. Mungkin ada tekanan di situ. Kalau nggak kena mau tinju. Ya, biar kasih uang, baik. Tetapi dengan paksaan. Kasih itu harus dengan murni. Adalah suatu keputusan yang kita ambil. Kita melakukan itu sesuai kemauan kita. Ya, berdasarkan keinginan kita untuk menguntungkan orang lain. Kalau kasih itu nggak menguntungkan, bikin rugi, itu bukan kasih. Orang Manado bilang soe. Tahu soe? Sial. Jadi kasih itu adalah keputusan yang kita ambil berdasarkan keinginan kita untuk menguntungkan orang lain. Jangan merugikan. Bro, saya kasih pinjam doi 100.000. Tapi kasih kembali 110.000. Kasih itu, bukan kasih itu, pinjam. Berbunga. Koperasi. Jadi, bukan itu kasih. Kasih itu menguntungkan, katakan amin. Kalau saudara mengasihi Bapak Gembala,
Seenggaknya Pak Gembala beruntung. Menguntungkan. Kalau merugikan Pak Gembala, bukan kasih itu. Ya? Ya, seperti itu. Kalau Pak Gembala mengasihi bro, kalau itu merugikan, bukan kasih itu. Tapi kasih itu menguntungkan. Haleluya. Amin. Coba kita saling menguntungkan satu dengan yang lain. Ada lagu, ya untungku besar bila Yesus milikku. Karena Yesus telah mengasihi kita. Kita beruntung. Kalau rugi nggak akan mau jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu beruntung. Amin, saudara. Jadi saudara harus tahu bahwa jadi orang Kristen itu beruntung. Ikut dunia itu beruntung. Kenapa? Segala sesuatu harus ada sesuatu yang didapat. Dunia tuntut dari saudara. Tapi dalam Tuhan enggak. Dia mengasihi saudara untuk menguntungkan saudara. Untuk bersama-sama dengan Yesus. Yang terakhir. Ada lagi. Kasihmu. Ada dua lagi. Kesetiaanmu. Tuhan punya standar nilai kesetiaan. Kesetiaan adalah sesuatu yang kita lakukan secara konsisten. Tidak dipengaruhi dengan pasang surut. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang nggak rajin. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang nyungsep. Ya, itu bukan kesetiaan. Tetapi kasih itu konstan. Dia terus bertumbuh. Dimulai mungkin dari sapu gereja. Waktu itu saya pernah mengkoordinir suatu tim koordinator musik dan pujian di suatu gereja GPDI. Terus ada yang punya skill dia jago sekali. Di sekolah musik. Apakah dia langsung tampil? Enggak tampil dulu. Suruh apa? Bersih-bersih tutup alat-alat musik dulu. Berapa bulan. Kenapa? Supaya saya tahu kesetiaannya sampai mana. Jangan hanya dia mau hanya tampil saja. Tapi dia harus bisa jadi hamba. Karena orang ini hamba. Saya bicara tadi mau Bapak ya. Ya Bapak siapa ini? Willy. Pak, kalau orang melayani Tuhan, orang ingin mendapatkan sesuatu atau ada sesuatu motivasi, waktu itu nggak bagus. Tetapi di saat kita jadi hamba itu nggak ada hak, ya Pak ya tadi bilang, tapi kewajiban. Orang hamba, orang jangan atur hidup orang sendiri. Tuhan yang atur hidup kita. Itu hamba. Kalau orang mau atur orang hidup, susah, nggak akan ketemu, saudara. Karena orang masih hidup dalam daging. Tetapi kalau Tuhan ini saya, atur hidup saya, maka Tuhan yang atur. Tuhan akan sediakan segala apa yang kita mau. Asal kita apa? Punya kesetiaan. Akhirnya lama-lama dia hanya lap-lap tuh alat-alat musik, kasih bersih. Sampai 1 bulan, 2 bulan, kita lihat, dia bertanggung jawab. Akhirnya mulai main. Amin. Orang bukan butuh skill butuh. Tapi kehambaan yang utama. Kesetiaannya sampai mana. Amin. Yang terakhir. Dan dalam kesucian. Apa itu suci? Kudus. Apa itu kudus? Tak bercacat celah. Saudara, memang orang manusia. Orang ada kekurangan. Orang ada sesuatu yang masih hidup di dunia ini, hidup dalam daging. Tetapi jangan daging ini yang menguasai kita. Tetapi roh yang menguasai kita. Amin. Roh yang menguasai kita.
dalam kehidupan kita. Kekudusan itu perlu, apalagi nih anak-anak cewek. Ya, anak-anak muda. Jaga itu kekudusan, kesucian. Ya. Kenapa? Itu penting. Kalau saudara tahu, seorang imam waktu zaman PL, ya, Pak Gembala kan mau S2, jadi mesti banyak belajar tentang itu. Saya kan esteler. Esteler itu pusing ke kepala mau S2. Jadi hanya mampu S1 sudah cukup. Kalau Pak Gembala kan mau mengajar. Oh, puji Tuhan. Kalau saya mengajar SD, saudara. Saya tadi cerita sama ibu siapa tadi? Ada ibu-ibu di bawah. Ya. Saya kalau datang ke sekolah, bawa motor masuk sekolah ini, parkir. Itu anak-anak kelas 1, kelas 2. Pak Guru, peluk saya semua. Bro. Oh Tuhan, ini. Oh, iya. Kenapa? Saya dekat dengan mereka. Jadi dengan Pak Gembala kan mesti yang S1. Ayo ke sini. Panggilan maksudnya. Ya. Kenapa? Banyak anak-anak sekolah hilang figur seorang bapak. Hilang figur sebagai orang tua. Kenapa? Anak-anak melihat. Terus terang di Manado, itu perceraian cukup tinggi. Kasihan yang korban itu apa? Anak-anak. Dan saya berusaha bagaimana anak-anak ini saya perkenalkan Bapa Sorga. Bapa Sorga. Bapa di sorga. Saya perkenalkan kepada mereka. Jadi sampai saat ini yang kelas-kelas 3 ke atas, kalau papa mamanya berkelahi, anak-anak selalu langsung berdoa. Saudara. Jadi kalau mereka, orang tua mereka berkelahi, ya, biasa perang mulut, tapi anak berdoa berlutut. Tuhan Yesus, jama papa, jama mama, dalam nama Yesus. Itu saudara. Ya. Kayak orang tua sadar, ternyata anakku lebih dewasa dari aku. Ya. Karena tingkat kedewasaan nggak dilihat dari usia. Ada yang seopak-opak umur 70-an tahun, 80-an tahun. Belum tentu dia dewasa. Anak-anak kecil yang masih usia-usia 8-9 tahun. Karena dia setia sama Tuhan. Dia selalu menghadap Tuhan dalam kesucian. Ada hubungan dengan Tuhan. Dia sudah dewasa. Amin. Jadi Tuhan mau ada kesucian hati kita, saudara. Hatinya kita yang suci. Apa itu hati? Hati itu jiwa, ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Hati kita selalu memandang kepada Tuhan. Ya, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganmu datang. Apa? Datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ada lagu lagi? Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya, pujilah dia. Saya mau bertanya, kenapa kok dibilang suci-suci, kudus-kudus itu? Suci-suci, Allah Maha Kuasa. Allah rindu penyembah-penyembah yang menyembah dia di dalam roh. Ya. Roh Kudus yang menyucikan hati kita. Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Sehingga kita dapat menyembah dia. Kalau hati kita nggak suci, tidak mungkin kita dapat menyembah Tuhan.
tetapi kita menghadap Tuhan dengan hati yang suci. Artinya apa? Kita mau menyembah Dia. Hati kita melekat